Oke lah, sedikit saya bongkar. Kami itu sebenarnya sudah menyiapkan angkatan-angkatan Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya dari pihak kami. Sudah siap. Nah, kalau dibuka ini akan terbuka. Dan insya Allah jumlah kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang berbeda itu. Jadi kami itu bukan cuma 2 orang itu aja sebenarnya yang berbeda. Banyak yang merasa berbeda. Ya kan, seperti kemarin ada yang membahas soal nama rektor dan sebagainya. Itu kan ada juga itu. Itu kan banyak variabel yang nanti itu ada di semua kami sebagai lawyer sudah siap untuk itu. Hanya banyak poin-poin yang belum kami buka. Nanti akan kami buka pada saatnya sehingga tidak bisa diantisipasi. Oke, jadi gini, saya mau bertanya ya, sebagai lawyer, Anda kan berhak membela klien Anda ya, dan saya bertanya, saya menggunakan fungsi jurnalistik saya yang sedikit investigatif ya. Begini, misteri guest saya itu sudah pernah membandingkan antara ijazah 1120 yang merupakan milik Jokowi belakangan diakui dengan 1115 dan 1117. Hasilnya tidak identik. Dia tidak mengatakan mana yang asli, mana yang palsu, tidak ada kata-kata itu, tapi dia cuma mengatakan bahwa ijazah 1115 tidak identik dengan 1120. Ijazah 1117 tidak identik dengan 1120. Tetapi ijazah 1115 dan 1117 identik. Jadi 2:1. 1120 tidak identik. Tiba-tiba ada 3 pembanding yang kita tidak tahu ijazah nomor berapa yang dibandingkan, mengatakan bahwa identik dengan 3 ijazah pembanding tersebut. Pertanyaan saya, kalau Anda kaitkan dengan kemunculan Andi Pramaria yang menunjukkan ijazahnya yaitu ijazah 1123 dan kemudian podcast kemana-mana, kemudian disebarkan kemana-mana ijazahnya, sementara ijazah Jokowi sendiri nggak pernah dimunculkan. Benar. Tapi sebarkan itu siapa? Andi Pramaria. Bukan Andi Pramaria itu teman. Ini Anda nggak ngikutin rupanya. Saya update ya. Oke lah. Kalau tidak mengikuti agak susah nanti Anda tidak bisa menggunakan. Jadi intinya saya update informasinya aja kalau gitu. Kalau mau jawab silakan. Jadi kan salah satu investigasi saya lah paling tidak ya, melalui berita-berita yang ada, saya mengendus ada orang-orang yang dimunculkan untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah 1120 itu sama dengan ijazah mereka. Karena ada klaim yang tidak identik ini kan. Nah, salah satunya adalah Andi Pramaria. Yang ijazahnya 1123, bekas kepala dinas kehutanan di NTB yang kemudian memamerkan ijazahnya kemana-mana. Ya, saya bertanya kepada Anda sebagai seorang lawyer, dan saya hanya bertanya saja, ya, apakah Anda menangkap ya sebuah kejanggalan atau keganjilan atas munculnya orang-orang yang menunjukkan ijazahnya, yang kemudian ijazah itulah yang diperkirakan dijadikan pembanding yang 3 itu, sementara ijazah yang tidak identik itu tidak dijadikan pembanding. Oke, saya tidak bisa lebih strong dari bahasa itu. Silakan Anda berimajinasi sendiri. Sekarang gini, yang saya mau tanya, 1115 dan 1117 itu apakah orang yang lulus seangkatan dengan Jokowi? Jangan ditanyakan itu, semua sama, seangkatan semua. Jadi ijazahnya sama, ijazahnya 5 November 1985. Itu penting, ya kan? Sama. Jadi begini, nah itulah ya kan, yang kami duga bahwa itu ijazah yang diberikan itu adalah ijazah yang juga sama-sama tidak asli gitu loh, ya kan? Karena ada background tadi dia punya jabatan ya, setelah ada jabatan dia sebagai tadi. Dia punya jabatan, saya lupa kalau tidak salah kepala dinas kehutanan, pensiun, bahkan pernah jadi tersangka. Oke lah. Jadi pernah jadi tersangka tapi kemudian di SP3. Iya, kalau ada yang lain berbeda, ya makanya kan otentikanya ini yang perlu kan.
Pembanding pun harus otentik, harus diuji, nggak bisa cuma ngomong aja, gitu loh. Otentikannya ini harus diuji. Dan saya dengar kami kan saya dengar ya, oke lah sedikit saya bongkar. Kami itu sebenarnya kami menyiapkan angkatan-angkatan Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya dari pihak kami. Sudah siap. Nah, kalau dibuka ini akan terbuka. Dan insya Allah jumlah kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang berbeda itu. Sudah banyak yang daftar ke kami ingin menjadi itu pembanding, gitu loh. Gitu. Jadi kami itu bukan cuma 2 orang itu aja sebenarnya yang berbeda, banyak yang merasa berbeda. Ya kan, seperti kemarin ada yang membahas soal apa itu nama rektor dan sebagainya, itu kan ada juga itu. Gitu. Ya kan, nama rektornya kalau satu angkatan rektornya beda kan aneh kan begitu. Ya kan? Bukan rektornya, dekannya. Iya, apapun juga lah orang yang tanda tangan di situ. Itu kan dia katakan bahwa ijazah yang tahun-tahun segitu itu tidak pakai materai, ada ngomong begitu, ya kan? Oke. Pada saat itu ada aturan tidak boleh pakai kacamata kalau untuk foto ijazah. Itu kan banyak apa ya, variabel. Yang itu ada di semua kami sebagai lawyer dan setiap itu. Banyak poin-poin yang belum kami buka. Nanti akan kami buka pada saatnya sehingga tidak bisa diantisipasi. Oke. Kami kan mau antisipasi kan. Oke. Saya garis bawahi. Anda bilang pada saatnya, ya kan? Kapan itu saatnya? Ya, nanti kalau kita gelar perkara terbuka atau di persidangan. Kemarin itu pada waktu saya dialog di Garuda TV itu kan ahli dari yang backup Jokowi itu, yang lawyernya pakai ahli itu, dia ngomong dengan tegas. Kalau identik boleh di penyidikan maupun penyelidikan, tapi kalau asli harus di persidangan. Dia katakan begitu. Profesor apa itu? Kalau yang dijadikan ahli kita itu. Ya, jelas ya, dan banyak profesor mengatakan demikian. Makanya ada alat bukti surat di dalam 184 itu, alat bukti saksi, alat bukti surat. Kan ada 4 ya, sekarang 5. 1 saksi, ya kan? 2 ahli, 3 surat, ya kan? 4 petunjuk, 5 tambahan, yaitu bukti IT. Oke. Ini nggak ada. Ya, ini jadi bukti IT ini dalam persidangan, dalam mana ya, perkembangan hukum dalam. Iya, 184. Tadinya itu tadi saksi, ahli, surat, petunjuk. Nah ini semua itu informasi itu petunjuk. Gitu loh. Ya nanti kan dihubungkan. Kenapa kok ini ijazahnya kok nggak pakai materai, yang lain ini pakai materai? Ya kan, kenapa semuanya nggak pakai kacamata, ini pakai kacamata? Kan begitu. Itu akan terbuka. Makanya pada waktu sidang di Jogja yang Bambang Tri dan sebagainya itu nggak boleh, seharusnya dibuka itu. Bagaimana mengatakan orang itu bohong dengan aslinya tidak ditunjukkan dan orang itu tetap dihukum. Nah inilah yang menyebabkan teman-teman TPUK itu apa ya, gerah gitu. Mereka mencari tahu gitu. Nah itu etiket baik mereka itu mencari tahu. Demi apa? Demi kebaikan apa? Bangsa dan negara. Dan ini khawatirnya berdampak pada pemerintahan sekarang. Yang mana pemerintahan sekarang ini sudah harapan orang itu luar biasa pada pemerintahan sekarang ini. Ya kan, semuanya lah. Masalah bagaimana kesejahteraan rakyat, buruh, petani, ini semua kesejahteraan dan sebagainya, omnibus law dan sebagainya. Ya kan, salah satunya penegakan hukum ini. Ya kan, kita juga perlu dalam hal ini DPR dan Presiden juga memperhatikan ini bukan masalah tindak pidana biasa loh ya. Buktinya yang mengenai Kamlet. Keamanan negara. Mereka satu bukti bahwa ini bukan tidak pidana biasa gitu loh. Itu kan, bro. Oke, bro, kita bacakan sedikit komentar sobat RH sekalian. Boleh. Sebelum nanti Anda wrap up sedikit dan closing statement ya. Iya. Ini ada bilang ada yang punya list kebohongan Jokowi enggak sih? Ya, saya bacakan aja ya. Semoga perjuangan TPUA membawa hasil bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Maju terus, ini bukan negara hukum rimba atau hukum preman, ini negara Republik Indonesia. Berantas penegak hukum yang tidak jujur, hancurkan aja di negara ini. Pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan ya. Kok pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan? Oke, saya baca apa adanya. Bung RH, itu bukannya lawyer juga kan ya? Walaupun bidangnya HTN, gugatan-gugatan yang sifatnya gugatan ke kebijaksanaan pemerintah, apa beda ya hukum acaranya? Oh, Bung RH, bro, saya lawyer juga, saya juga advokat. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Tetapi dalam hal ini saya memilih
ada step away, memberikan jarak. Karena kalau saya juga ikut sebagai kuasa hukum, maka saya tidak punya fleksibilitas untuk membuat podcast, menganalisis kasus dan lain sebagainya. Jadi sengaja jarak itu saya ciptakan. Begitu, sobat era sekalian ya. Itu soal etikal aja, soal saya pribadi aja. Perkara kemudian ada lawyer yang juga punya podcast itu soal lain. Karena saya sangat aktif membuat konten-konten ini. Jadi kalau saya misalnya sama-sama pembela, sama-sama advokat dengan Bro Abdullah Al-Katiri, ya sama aja jeruk makan jeruk namanya. Makanya saya tidak mau dibilang pendukung Roy Suryo, agar saya masih punya room kebebasan untuk nanya, kan begitu. Bahkan kalau seandainya ada pihak, misalnya pihak kepolisian berkeberatan terhadap podcast atau konten saya, boleh dia datang ke sini untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Itu tapi kalau saya lawyer kan lucu. Oke, gitu ya bro ya. Kemudian seluruh alumni UGM wajib melaporkan ke pengadilan karena UGM calo ijazah aspal. Persidangan belum digelar, kok asli apanya, bohongnya. Mana forensik internasional? Paksa pengadilan terbuka. Oke. Kemudian sebentar, Bang RH, kemarin saya lihat video short Sandi yang menemui Pak Jokowi. Sandi mengatakan Pak Jokowi mengakui bahwa ijazah yang disebar Sandi memang miliknya yang asli, ada di channel Santoso_news. Ya memang saya juga melihat, membaca. Intinya persisnya Pak Jokowi tidak membantah lah, kira-kira begitu. Tidak membantah bahwa yang diupload Sandi itu bukan punya dia. Nah, karena tidak dibantah, ya sudah kita anggap bahwa itulah yang benar, begitu ya. Kemudian Mulyono penipu ulung dari aspal jalan tol food estate IKN Rioni Kasmujo dibuka aibnya oleh Allah. Masih belum cukup, Mega saja tega dihianati, Termul bakal sakit hati ditipunya. Oke, saya bacakan apa adanya. Itu saja bro, saya ingin membacakannya. Kalau terlalu oke, jumping up terakhir ya, saya jumping langsung terakhir. JKW tidak mau ke pengadilan ijazah palsu karena bundir itu nggak ngerti ya. Blunder maksudnya. Iya maksudnya, tapi saya tidak mau memperbaiki. Bundir aja bilang. Cuma mau tunjukkan masih berkuasa dengan penjarakan Roy dan kawan-kawan selama minimal 20 hari. Jadi jangan berharap akan tunjukkan ijazahnya. Bundir dong, bundir lagi ya. Kemudian akankah Indonesia menjadi generasi emas? Ternak dan buzzer JKW yang nyimak RH Channel pasti tahu ijazah JKW palsu, tapi menipu diri sendiri, menahan malu demi 400 perak per posting. Bang Hera, kenapa sih kok susah amat untuk menghukum seseorang di negara ini? Maksudnya buat para pejabat, apakah nggak berlaku untuk orang-orang tersebut? Jadi saudara sekalian, ini kita tanyakan kepada Bro Abdullah, silakan. Tadi saya ada mau menanyakan sesuatu, tapi saya lupa lagi ya, apa ya. Oke, silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement sebelum nanti saya ingat apa yang saya ingin sampaikan tadi. Oh, ini nih yang saya ingin sampaikan bro. Untung ingat sebelum Anda wrap up dan closing statement. Saya membuat polling biar Anda paham, biar paham mana? Tahu kan? Biar Anda tahu ya kan? Saya bikin polling terakhir ya yang saya bikin di RH Channel. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo dan kawan-kawan? Dua saja variabelnya. Yang voting, yang ikut polling itu 85.000. Nggak sedikit bro. 85.000 yang votes. Yang percaya Bareskrim itu 8% dan percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Mutlak sekali ya. Oke, itu satu. Anda kok kayak sedih, enggak mendengarnya? Ya, sedih lu udah bertahun-tahun sedih. Oke, polling yang nomor 2 dari akhir ya, tadi yang paling akhir kan? Saya beritakan yang paling akhir. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Saya bikin 3 variabel nih. Tadi kan 2 variabel. Percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu. Yang voting atau ikut polling itu 103. 103.000. Bukan kaleng-kaleng. Yang percaya dengan keterangan UGM hanya 8%. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Luar biasa kan angkanya jomplang banget nih. Kalau pertandingan itu walaupun ini tidak KO tapi menang mutlak.
Keren cerdas. Nah, berikutnya lagi adalah yang pertama kali setelah press conference Barreskrim, saya bikin begini. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kan dalam press conference dikatakan ijazah Jokowi asli ya. A percaya, kemudian B tidak percaya, C ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu lagi. 130.000 yang voting, dan ini tidak lagi saya up. Jadi itu berapa hari yang lalu, tetapi 130.000. Yang percaya itu 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Tidak itu saja, Bro Al-Katiri. Teman saya yang biasa bermain big data atau data di media-media sosial itu mengatakan bahwa per 25 Mei itu mereka yang setuju dengan Barreskrim Mabespori itu hanya berapa? Ya, yang tidak setuju dengan Barreskrim itu 94,2% yang tidak setuju dengan Barreskrim Mabespori. Jadi, nah kemudian tren negatif terhadap isu ijazah palsu Jokowi ini artinya bukan tren, sentimen negatif, dan artinya sentimen negatif buat Jokowi itu mencapai 25 Mei juga, mencapai berapa? 23 Mei 95,8%. Jadi kalau saya lihat dengan 5 data tersebut, 3 polling saya dan 2 data research ya yang dilakukan oleh teman saya, bisa dikatakan 90% itu bereaksi negatif terhadap pihak sono. Pihak sono itu maksudnya pihak Jokowi dan teman-teman, UGM dan Barreskrim Mabespori. Jadi Barreskrim, UGM, Jokowi itu direaksi negatif oleh netizen dan polling di RH Channel. Begitu. Apa, silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement. Silakan. Ya, memang begitu ya. Artinya juga saya juga ditelepon banyak teman dan sebagainya di WA dan sebagainya, itu juga mengatakan mereka tidak percaya. Satu, ya kan? Bagaimana kok Mabespori bikin satu pengujian sebegitu sederhananya gitu loh. Bahkan katanya ada yang pakai jari dan sebagainya. Ya kan, masa selevel Mabespori, ya kan, kepolisian negara tertinggi bisa menguji sesuatu dengan jari, gitu. Ini juga ribet. Jadi saya ingat jadi peristiwa dulu ada acara TV jari-jari itu, jadi ingat itu. Jadi itu kuis, jari-jari kuis. Iya, dengan jari ya, kan artinya penekanan kan ada itu ya. Kalau ada alatnya lah untuk bagaimana, apakah ini ketebalan tanda tangan, kemudian apakah ini tintanya, bagaimana tahun berapa tinta itu dibuat. Jadi komprehensif banget seharusnya gitu, bukan cuma lihat mata ini aja. Kan lawyernya bilang, masa mata lebih ahli tanggihnya, bukan masalah mata gitu loh. Kalau lihat fisik berarti mengandalkan mata, itu bukan. Kalau tidak fisiknya nggak benar, apalagi alat kan begitu. Nah, kemarin waktu dialog saya begitu pemahamannya gitu. Jadi masa mau menantang teknologi hanya melihat mata, bukan melihat mata, prosedurnya melihat dengan mata, bukan melihat mata. Iya, melihat dengan mata ya. Waktu itu di dialog saya juga heran juga, dialog kok saya sendirian, kedengarannya 4. Tapi nggak apa-apa lah, biasa. Rendu kan juga sendirian gitu. Tanda aja gitu. Ya. Oke, jadi apa closing statement ya? Closing statement, silakan closing statement. Closing statement, saya kembali ke negara. Ini masalah ini kan sudah masalah umum, masalah seluruh bangsa Indonesia, dipantau oleh buktinya TV-TV itu hampir tiap hari. Ya kan, teman-teman kita hari ini masuk TV ini, masuk podcast ini dan sebagainya. Ya, apa itu buktinya? Karena apa? Karena rakyat Indonesia ingin tahu gitu, what happened in this country sejak pemerintahan baru ini kok masih seperti ini gitu loh. Ya kan? Maka harapan mereka itu, bahkan pemerintah itu ya isinya turun tangan lah istilahnya gitu loh. Karena yang mereka kan bukan umum, tapi ini sudah keamanan negara gitu loh. Ya sekarang keamanan negara ini kan juga keamanan yang berbahaya untuk pemerintah baru ini juga gitu loh. Kan begitu. Ya kan, oleh sebab itu harapan kami, dan saya yakin ya, karena memang disampaikan ke Pak Presiden Prabowo, saya tahu dia pasti akan menugaskan atau ya membuat tim atau apa, atau memerintahkan untuk gelar terbuka, ya kan, gelar terbuka. Kedua lagi, DPR RI, mana DPR? Halo, DPR mana? Gitu loh. DPR ini nggak perlu ada pengaduan dari kita, harusnya sudah memanggil.
ini sudah masalah negara, Mbak. Mereka mati-mati rakyat. Waduh, Anda minta DPR 6 orang mati aja DPR diem aja. Bukan masalah ini, kan kita bicara pemerintah baru, Pak. Oke, mudah-mudahan agak berubah ya, walaupun pelakunya sama aja. Ya, ini kan new DPR. Oke, ya kan? new government, new DPR, ya kan? I cut the link, ya. We are talking about party Prabowo to be presiden, itu aja gitu loh. Ya kan? DPR ini mana? DPR ini seharusnya harus apa ya? Harus peka. Rakyat yang memilih Anda ini sekarang lagi berteriak, lagi ribut, lagi resah. Panggil polisi, panggil kami. Kalau perlu buat paparan itu di Komisi 3. Jangan diam saja gitu. Itu jujur aja, saya juga ikut bertanggung jawab karena saya juga ikut memilih anggota-anggota DPR itu. Begitu. Nah, oleh sebab itu harapan kami mudah-mudahan mereka sudah mulai dan dengar dan berpikir, dan mudah-mudahan mereka di depan akan lebih proaktif lah. Gitu. Baik pemerintah maupun DPR. Terima kasih. Oke, terima kasih bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.